Krisis energi mulai terasa di Filipina. Warga protes terbatas dan tingginya harga BBM. Sementara pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Aksi protes tingginya harga BBM digelar di sejumlah lokasi di Filipina, salah satunya di Quezon City. Warga, pengemudi hingga operator transportasi umum meminta pemerintah Filipina menurunkan harga BBM dan menindak kartel penimbun BBM. Sementara itu, saat ini Filipina menghadapi krisis bahan bakar. Presiden Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat energi nasional selama 1 tahun. Krisis ini menyebabkan biaya operasional bagi pengemudi transportasi umum terus meningkat. Kira ang Pangulo natin ng kwan, emergency, national emergency, piktuhan lahat. Lalo na sa pamumuhay namin. Imbes pang bigas na, napunta sa gasolina. Krisis energi juga berdampak terhadap penerbangan di Filipina. Cebu Pacific, salah satu maskapai ternama di Filipina, telah menunda penerbangan beberapa rute internasional. Tak hanya itu, mereka juga mengurangi frekuensi penerbangan dalam negeri. Saat ini harga bahan bakar jet global meningkat lebih dari 2 kali lipat selama setahun terakhir. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India, salah satunya di Gujarat dan Ahmedabad. Mereka mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Warga mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Kericuhan pun sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrian. India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas. India yang menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat pun terkena dampaknya. Padahal lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Tak hanya BBM, bahan bakar gas juga langka di India. Warga di Kashmir, India harus antre berjam-jam untuk mendapatkan LPG. Di Kashmir, India, kepanikan masyarakat atas kebutuhan energi masih terlihat. Antrian yang mengular tampak di sejumlah titik, seperti di SPBU dan juga di tempat penjualan gas. Sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan stok karena warga berbondong-bondong membeli bensin, bahkan ada yang menimbunnya. Sebelumnya, pemerintah setempat pernah menyatakan bahwa stok bahan bakar sebenarnya masih tersedia. Yang memicu terjadinya antrean mengular ini adalah kepanikan masyarakat sendiri. Warga tetap panik karena termakan rumor krisis energi hingga isu soal lockdown selama 3 bulan. People are very panic. So we don't know what to do. The government says we have a lot of stock. But I don't think so they have stock because like the people are panic here. And Modi says that there will be a lockdown. So everybody want to store everything for 3 months. Anda kembali di Breaking News pemirsa. Pakar geopolitik Wibawanto Nugroho mengatakan Amerika butuh dukungan rakyat Iran untuk mengganti rezim. Untuk itu Amerika Serikat mengambil opsi negosiasi untuk menghindari dampak yang lebih luas akibat perang yang telah terjadi. Ya, Trump kan sebelum mengatakan, pertama, dalam 48 jam akan mematikan semua listrik di Iran. Itu kan nggak terbukti. Nah, akhirnya di backup dengan kami sedang negosiasi. Nah, kalau dalam 5 hari tidak diikuti kemauannya, apakah akan dilakukan itu? Itu akan worse
worst options bagi Presiden Trump, ya, karena itu akan menjadi trigger terjadinya konflik yang eskalasinya itu meningkat dan ada perluasan geografis gitu loh. Nah, jadi ini berat buat Trump. Jadi sekarang Amerika dalam posisi mengambil opsi yang bad dan worse. Itu poinnya, Mbak. Oke. Jadi kalau yang benar buat Amerika itu adalah sekarang buying time, ya, siapkan operasi khusus yang melibatkan CIA dan United States Special Operation Command, bukan hanya mengandalkan air superiority, tetapi juga bukan berarti mendeploy pasukan darat, ya, untuk menduduki. Karena yang bisa mengganti rezim Iran itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi operasi-operasi khusus ini harus ditargetkan kepada, pertama ya, bagaimana memenangkan emosi, sikap tindak, opini, dan motivasi dari rakyat Iran. Nah, kalau rakyat Iran solid enough, cukup solid, cukup determinatif untuk bisa mengganti rezim yang ada sekarang, untuk mengadakan suatu perubahan internal, sehingga Iran itu walaupun tetap ada tidak sama dengan Israel, dengan negara-negara Arab Saudi, dengan Amerika, penyelesaian ketidaksepakatan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang less violent, gitu loh. Nah, sehingga Iran bisa menjadi mitra atau bisa menjadi rising power atau menjadi kekuatan geopolitik di Timur Tengah, ya, tanpa menimbulkan persepsi sebagai kekuatan yang mendestabilisasi selama ini sejak tahun 79. Itu adalah persepsi dari negara Sunni Arab, dari Irak, dan juga dari Amerika Serikat. Nah, ini yang harus menjadi struggling of a collective decisions proses dari internal Iran. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut AS pengecut karena tidak berani lintasi Selat Hormuz. اقتدار ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو برای این منطقه، برای این آبراه، برای این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکن. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim telah membunuh Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran, Ali Reza Tangsiri. Israel tegaskan sosok ini adalah orang yang berada di balik penutupan Selat Hormuz. אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Konflik yang memanas di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga minyak global. Warga di sejumlah negara mengeluhkan kenaikan BBM tersebut.
Amerika Serikat Israel versus Iran yang belum usai, mau tak mau memberikan dampak pada negara-negara lainnya. Kenaikan ini terjadi setelah distribusi utama minyak dunia di Selat Hormuz terganggu akibat konflik. Di Amerika Serikat sendiri, harga bensin dilaporkan mengalami kenaikan hingga 20%. Ada berderet kreator konten di Amerika Serikat yang seakan-akan teriak dengan kenaikan harga ini. Oh, we are so cooked. We are so cooked. $8. Oh my. $8.39 for Supreme, and that is real. Literally, look at that. That is real, folks. Right here, $8. California gas prices, bro. I have never seen anything like that before. Oh my God. Dampak lainnya juga dirasakan di beberapa negara maju seperti Finlandia dan Jepang. Negara-negara yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah ini jelas menghadapi lonjakan harga BBM. Harga bensin di Jepang, guys, akibat perang naon eta teh Amerika Iran Israelnya kemarin teh sempat naik, guys, sampai 190 yen. Ada bahkan di tempat lain mah katanya sampai 200 yen atau sekitar 20.000 lebih lah ya per liternya, guysnya. Lumayan berat, dan ini pasti efeknya barang naik, pupuk naik, segala naik, pasti nara naik ya pokoknya namanya nenek reke lantah. Telina teh sampai berpikirnya apa harus kemana-mana naik sepeda gitu. Sementara itu di Selandia Baru, New Zealand, kenaikan harga BBM turut membebani masyarakat. Biaya transportasi meningkat bisa berpotensi mendorong inflasi di berbagai sektor. Di Indonesia sendiri, pemerintah masih memastikan pasokan